Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Dirastati, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya dan rekan-rekan saya yaitu Urai Nabila dan Muhammad Al-Rizki. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Implementasi Konsep dan Protokol Routing OSPF V2. Baiklah, materi yang pertama yaitu pendahuluan. Jaringan komputer memiliki peran penting dalam komunikasi dan transfer data di era digital saat ini. Protokol routing berfungsi untuk menentukan jalur terbaik bagi pengiriman data dari satu titik ke titik lainnya dalam jaringan. Open Shortest Path First versi 2 (OSPF versi 2) adalah salah satu protokol routing berbasis link state yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan protokol distance vector seperti RIP dengan menawarkan waktu konvergensi yang cepat serta efisiensi penggunaan sumber daya. Tujuan laporan yang pertama, menjelaskan prinsip kerja OSPF versi 2 sebagai protokol routing berbasis link state. Yang kedua, memberikan panduan langkah-langkah konfigurasi OSPF versi 2 pada perangkat router. Dan kemudian yang ketiga, menganalisis kinerja OSPF versi 2 berdasarkan simulasi jaringan. Kemudian yang keempat, membandingkan keunggulan OSPF versi 2 dengan protokol routing lainnya. Kemudian yang kelima, memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut terkait implementasi OSPF versi 2. Baiklah, selanjutnya pengertian OSPF versi 2. Open Shortest Path First versi 2 (OSPF versi 2) adalah protokol routing berbasis link state yang digunakan dalam jaringan berbasis IP versi 4. Protokol ini berfungsi untuk menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra berdasarkan informasi topologi jaringan yang diperoleh melalui proses link state advertisement (LSA). OSPF versi 2 memiliki beberapa keunggulan, termasuk waktu konfigurasi yang cepat, skalabilitas yang tinggi, dan dukungan terhadap autentikasi MD5 untuk meningkatkan keamanan komunikasi antar router. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Urai Nabila. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip kerja OSPF versi 2. Prinsip kerja OSPF versi 2 melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama yaitu ketika router dinyalakan, ia akan mengirimkan paket hello untuk membangun hubungan network dengan router lain. Setelah itu, router yang memenuhi syarat akan membentuk adjacency dan bertukar informasi LSAS. Informasi ini kemudian disebarkan ke seluruh router dalam jaringan untuk memperbarui link state database atau LSDB. Setelah semua router memiliki LSDB yang identik, mereka akan menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan dan membangun tabel routing berdasarkan perhitungan tersebut. Berikutnya yaitu elemen kunci dalam OSPF versi 2. OSPF versi 2 memiliki beberapa elemen kunci yang mendukung fungsionalitasnya. Yang pertama adalah network dan adjacency, di mana hubungan antar router dibangun melalui paket hello. Selanjutnya, Designated Router atau DR dipilih di jaringan multi-akses untuk mengurangi lalu lintas LSAS yang diperluas untuk sinkronisasi database antar router. Terakhir, pembagian area dalam OSPF memungkinkan pengelolaan routing yang lebih efisien dengan membatasi penyebaran LSAS hanya dalam area tertentu. Selanjutnya yaitu implementasi routing OSPF versi 2. Langkah-langkah konfigurasi OSPF versi 2 yang pertama, membuat instance OSPF dengan perintah router OSPF
Process ID. Yang kedua, menentukan area dan jaringan menggunakan perintah network address, wildcard mask, area ID. Yang ketiga, redistribusi route dari protokol lain dengan perintah redistribute protokol. Yang keempat, mengaktifkan autentikasi MD5 untuk keamanan komunikasi antar router. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti Cisco Packet Tracer atau GNS3 untuk menguji konfigurasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga yaitu Muhammad Al-Rizki. Baiklah, selanjutnya analisis kinerja OSPF versi 2. OSPF versi 2 memiliki keunggulan berikut. Pertama, waktu konfigurasi cepat rata-rata kurang dari 10 detik setelah perubahan topologi. Kedua, skalabilitas tinggi melalui pembagian area. Ketiga, penggunaan sumber daya yang efisien dengan pengurangan lalu lintas LSAS. Keempat, dukungan autentifikasi MDS untuk meningkatkan keamanan komunikasi antar router. Parameter cost seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss menunjukkan performa yang baik dalam simulasi jaringan. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus penerapan OSPF versi 2 di perusahaan XYZ menunjukkan hasil yang signifikan. Sebelumnya, perusahaan menggunakan RIP sebagai protokol routing, tetapi mengalami masalah dengan waktu konvergensi yang lambat dan keterbatasan jumlah hop. Setelah mengimplementasikan OSPF versi 2, waktu konvergensi berkurang menjadi kurang dari 5 detik. Penggunaan bandwidth berkurang hingga 30% dan terjadi peningkatan throughput serta penurunan delay pada aplikasi kritis seperti video conferencing. Selanjutnya, kesimpulan OSPF adalah solusi efektif untuk pengelolaan routing dalam jaringan modern. Berkat waktu konvergensi cepat, skalabilitas tinggi, dan efisiensi sumber daya. Saran pertama, pendidikan dan pelatihan tentang konfigurasi dan implementasi OSPF versi 2. Kedua, integrasi dengan teknologi baru seperti SDN dan dukungan IPF versi 6 melalui OSPF versi 3. Selanjutnya, 3. Monitoring kinerja jaringan secara berkala menggunakan alat analisis cost. Keempat, terakhir, penelitian lebih lanjut tentang peningkatan keamanan autentifikasi pada protokol routing. Sekian, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya dan rekan